Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita yang ke-30, yang mana terakhir kemarin kita sudah membahas tentang faedah dari wazan, dari 3 wazan, yaitu wazan ifta'ala, kemudian wazan infa'ala, dan wazan tafa'ala, yang mana faedahnya adalah ghaliban lil mutawa'ati. Kemudian insyaallah sekarang kita masuk pada wazan berikutnya, yaitu wazan tafa'ala. Wazan tafa'ala masih fi'il sulasi mazid. Kita lihat di sini, fi'il sulasi mazid, yaitu wazan tafa'ala ini, tambahan ta dan alif. Mauzunnya tadabaro. Kita lihat faedahnya apa? Faedahnya adalah ghaliban lil musyarakati. Ghaliban lil musyarakati. Nah, sama seperti yang kemarin, yaitu wazan fa'ala. Sama-sama faedahnya ghaliban lil musyarakati. Jadi artinya sama. Artinya ghaliban secara umum memberikan faedah musyarakah, untuk apa? Bersekutu di dalam perbuatan. Jadi dia sama persis kegunaannya seperti wazan fa'ala atau qatala. Nah, terus kenapa kalau sama kok kenapa ada yang terbagi jadi 2? Yang satu ada tambahan yang satu fa'ala, yang satu tafa'ala. Kenapa nggak disatuin aja? Nah, ketika kalau ada pertanyaan seperti itu, ya jadi karena tergantung. Jadi ada pilihan. Ini seperti pilihan. Walaupun faedahnya sama, ini seperti pilihan. Jadi ada beberapa fiil yang mana lebih cocok menggunakan tafa'ala daripada wazan fa'ala, atau istilahnya lebih banyak digunakan. Misalnya nasoro di sini. Nasoro. Nah, sebagai contoh ini ya. Nah, nanti ada beberapa fiil yang misalnya nasoro ini lebih cocok dia ngikutin wazan fa'ala, lebih banyak, bukan lebih cocok, walaupun sama-sama bisa. Jadi nasoro kalau dijadikan fa'ala berarti nasoro, bisa juga dijadikan ini tafa'ala berarti tanasoro. Nah, biasanya ada fiil itu yang lebih banyak yang mana yang dipakai. Misalnya kalau nasoro tadi lebih banyak dipakai yang nasoro misalnya, berarti ya tanasoro jarang dipakai, walaupun bisa saja, dan artinya sama saja karena faedahnya sama-sama lil musyarakah. Tafa'ala lil musyarakah, terus wazan fa'ala juga lil musyarakah. Cuma nanti ada yang banyak, ada yang banyak penggunaannya, maksudnya lebih umum digunakan, dan ada yang tidak. Seperti misalnya bahasa Indonesia itu namanya sinonim. Nah, misalnya ada bahasa yang sama di dalam bahasa Indonesia, misalnya apa ya? Misalnya berdiri dan tegak, misalnya berdiri dan tegak, atau apa ya yang tepat ya, bisa juga itu berdiri dan tegak misalnya. Nah, berdiri ini dan tegak ini sebenarnya mirip-mirip, hampir sama. Nah, cuma kegunaannya kadang berdiri dipakai buat ini, tegak dipakai buat ini, tegak. Nah, dan lain-lain. Kemudian wazan berikutnya adalah wazan if'alla. Masih tambahan 2 huruf, yaitu wazan if'alla. Tadi sudah ingat ini tafa'ala faedahnya ghaliban lil musyarakah, sama seperti yang kemarin. Sama seperti fa'ala, sama-sama ghaliban lil musyarakah, artinya sama. Ada wazan selanjutnya adalah wazan if'alla. Faedahnya adalah ghaliban lil mubalaghati. Nah, ini baru ini baru yang berbeda. Kalau tadi musyarakah ini sama seperti yang fa'ala, kalau sekarang beda, dia baru. Kita ulangi, if'alla. Wazan if'alla faedahnya adalah ghaliban lil mubalaghati. Secara umum memberikan faedah arti mubalaghah
Apa itu mubalaghah? Mubalaghah adalah mendalamkan arti atau mensangatkan arti. Nah, jadi faedah dari wazan mubalaghah ini adalah mendalamkan arti. Artinya jadi dalam. Jadi ketika disebut, misalnya kita bahas di contoh di sini. Ini contohnya wazan tambahan alif, hamzah wasl dan tasdid apa? Ihmarra di sini. Nah, ihmarra ini kan asal faedahnya apa? Lil mubalaghah, yaitu mendalamkan arti. Dilihat, ihmarra ini sulasi mujarradnya adalah hamira. Hamira ini artinya merah. Merah. Berarti kalau dibilang hamira itu merah. Tapi kalau dibilang ihmarra, berarti artinya dalam, lebih dalam lagi. Lebih sangat. Nah, makanya kalau diartikan jadinya sangat merah. Nah, jadi lebih merah lagi. Jadi dalam. Lebih ditekankan, artinya itu lebih ditekan lagi. Nah, kalau hamira, ini yang mujarrad, ini yang belum ada tambahan, artinya merah. Tapi kalau kita tambah hamzah wasl dan tasdid jadi ihmarra, berarti artinya sangat merah. Sangat, betul-betul merah, merah sekali. Nah, misalnya jahula itu artinya bodoh. Kalau kita jadikan ini wazan if'ala berarti jadi ijhalla, berarti dia sangat bodoh. Nah, seperti itu. Misalnya juga hasuna ini. Hasuna ini artinya bagus, baik. Kalau kita bilang ihsanna, berarti dia sangat baik, baik sekali. Nah, itu fungsi dari wazan if'ala atau faedah dari kata if'ala. Faedahnya apa tadi? Ghaliban lil mubalaghati, untuk mendalamkan arti. Nah, untuk sore ini insyaallah kita membahas dua ini. Yang pertama tadi wazan tafa'ala ghaliban lil musyarakah. Ini pembahasannya sama seperti yang wazan fa'ala kemarin, karena sama-sama lil musyarakah. Jadi adik harus ingat. Jadi dia kegunaannya sama saja. Cuma kenapa kok terpisah, dia nggak digabung? Ya karena beda, ini tambahan satu huruf, ini tambahan dua huruf. Kalau yang ini digabung kenapa? Karena sama-sama tambahan dua huruf semua. Ifta'ala, infa'ala, sama tafa'ala. Ini semuanya satu, tambahan dua huruf. Adapun ini dia dipisah. Ada tafa'ala di sini, kemudian ada fa'ala di sini. Jadi kapan digunakan fa'ala, kapan digunakan tafa'ala, itu tergantung fiilnya. Misalnya tadi kayak nasoro itu. Kalau nasoro ini mana dia yang lebih banyak? Lebih umum dia gunakan fa'ala atau gunakan tafa'ala? Dilihat. Walaupun sebenarnya bisa saja. Jadi kalau orang yang paham di dalam faedah-faedah fiil, mesti dia paham maksud dari perkataan, maksud dari tujuan. Misalnya adik ngomong nasoro atau tanasoro. Nah, kalau adik ajak orang yang dia itu paham kaidah bahasa Arab, dia bakal tahu artinya. Oh, ini dia untuk musyarakah. Nah, jadi artinya tahu. Seperti di Al-Qur'an itu banyak menggunakan kata sinonim. Nah, misalnya disebutkan di dalam ayat ini pakai bahasa ini, di dalam ayat lain pakai bahasa ini. Nah, padahal sama saja. Misalnya contohnya tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa itu ketika dilempar, dijadikan untuk melawan penyihir, dilempar kemudian berubah menjadi ular. Nah, di dalam Al-Qur'an ini bahasanya berbeda. Ada yang menggunakan hayyah, nah, ada yang menggunakan su'ban dan lain-lain. Padahal artinya sama, ular. Nah, jadi adik bisa untuk besok kita masuk kepada wazan istaf'ala, yaitu tambahan 3 huruf. Dan kita tutup dengan doa. Untuk tugasnya sebagaimana biasa hanya hafalan saja, karena kita lagi mempelajari al-fawaid atau faidah-faidah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.